Haris. Pak Haris. Ah. Oke, baik Pak Haris, kami akan memulai wawancara dengan 5 pertanyaan sederhana. Tolong dijawab dengan sebisa mungkin. Ya, pertanyaan pertama, sebelum memulai pertanyaan pertama, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nadia Rizky Ramadhani dari kelompok 1. Jadi pertanyaan pertama itu kayak sejak kapan Bapak membuka tempat budidaya tanaman hias ini? Nah, tadi dulu ya, sebelumnya nama pangkalan ini Yeye Kembang. Ya. Pangkalan ini berada di Jalan Pagar Alam, berdiri sejak 2014. 2014. Bulan Desember. Jadi dimulainya sekitar 2015 awal. Dimulainya dari perapihan segala macam 2015 awal. Jadi udah Tetapi ini kan pangkalannya yang ditanyakan, berdirinya kan. Tapi saya belajar dari 2010. Maksudnya mempelajari budidaya itu tadi. Budidaya kembang. Jadi udah lumayan lama untuk berdirinya ini. Iya, lumayan sudah hampir 8 tahun. Jadi kalau belajarnya sih dari 2010 sudah 13 tahun, tapi berdirinya pangkalan ini dari 2015 awal. Tanya, jenis apa saja tanaman hias yang Bapak budidaya? Kalau masalah budidaya hias, ini kita beri contoh sini kamu. Ya. Nah, ini yang dinamakan aglonema. Ini aglonema ini ada 1.800 jenis. Ada yang ya kita kasih tahu salah satu jenisnya. Ini namanya red cochin. Nah, ini ada yang disebut snow white. Snow white. Ada juga yang disebut big roy seperti ini. Ada yang pink lady. Pink lady seperti ini. Banyak jenis-jenisnya, ada hampir 1.800 jenis. Nah, cara membudidayakannya nanti kita bisa berbagai macam. Contoh seperti mengambil anak. Nah, ini kita ambil anak bisa ini. Ini sudah diambil anak. Ini namanya red borju. Ini namanya red borju. Ini anaknya nih. Nanti jika nanti sudah keluar daunnya, itu kita potong aja. Kita potong, kita tanam tapi tidak boleh ditaruh di tempat panas. Nah, cara membudidaya seperti ini. Ini anthurium. Ini anthurium black namanya. Harganya sangat mahal. Sangat mahal sekali, ini anthurium black hampir 1,5 juta. Nah, nanti kita bisa ambil anaknya. Nah, anak ini seperti ini. Ini anaknya seperti ini. Saya contohnya budidaya seperti ini. Nah, ini anaknya juga. Kita bisa ambil contoh-contohnya. Kalau mau semuanya banyak sekali ya. Seperti contoh bigonia itu main potong tancap bisa. Seperti ini ya. Ini cukup dipotong aja. Ini ada akar tunggang seperti ini. Ini dipotong aja di sini, ditancapkan lagi. Nah, seperti ini ditancapkan akan jadi seperti ini. Dia sama jenisnya, ini namanya bigonia semua. Bigonia ini kembang yang tidak boleh panas ya. Dia lebih 23 sampai 25 derajat Celcius. Nah, seperti kaktus juga. Kaktus bisa kita potong aja langsung, potong, tancapkan. Tapi ingat, kaktus harus di tanah merah dan sekam. Tidak boleh tanah ini. Ada banyak cara-cara budidaya di sini. Sangat banyak sekali ya. Seperti kaktus, lidah mertua. Sebenarnya lidah mertua ini termasuk kaktus, tapi kaktus yang berdaun. Nah, seperti ini juga. Ini namanya bunganya bisa dibuat teh. Namanya telang. Nah, ini dia terbuat dia nggak perlu disetek atau apa, dia dari biji. Dia nggak bisa untuk nggak bisa untuk disetek, dipotong, ditancap, nggak bisa. Tapi dari biji. Dia harus dari biji dan yang sudah kering ya, seperti ini ya. Biji yang kering nanti dibelah, ambil bijinya dilemparkan aja. Nah, kalau seperti ini namanya ekor naga, jenisnya monstera. Monstera ini ada banyak, ekor naga, janda bolong, dan ini maknyoy seperti ini. Sigonium ini termasuk monstera. Kategori monstera yaitu merambat ke atas seperti bolong dan sirih gading. Itu semua termasuk jenis monstera. Ada lagi yang mau ditanya? Cara budidayanya, memperbanyakkan sudah kan? Ya. Tapi ingat, namanya membudidayakan harus menggunakan pupuk dan tanah yang bagus. Tanah yang bagus harus bercampur dengan tanah-tanah pupuk seperti kotoran hewan dan atau kotoran sapi. Iya. Nah, dari kelompok 1 juga bertanya tentang berapa pendapatan Bapak sebulan dari budidaya tanaman hias? Budidaya tanaman hias ini bermacam-macam. Ada yang kita anakan, berarti kan kita nggak pakai modal tuh. Dengan modal yang sedikit
kita bisa jual dengan harga maksimal. Misalnya kita modal hanya 1.500 atau 2.000, kita bisa jual harga 35 kalau kita memang dapat anaknya. Tapi kan dari setiap pohon itu tidak semua anak gitu ya. Atau menunggu anak sangat lama gitu. Tapi kalau secara global usaha ini, kalau secara kita lihat di sini rata-rata penghasilan di sini mencapai, ini ada yang 850, ada yang 325 ya. Di sini ada yang 835 ya. Di sini ada yang 460. Oh, enggak ini. Ini terus ya. 660 terus. Tuh ada yang 325. Ya bermacam-macam lah. Di antaranya kalau saya lihat dari 300 sampai dengan 1 juta. Itu penghasilan yang berputar dan maksimal. Maksimalnya 1 juta, minimal ya 300, 2,5 gitu. Itu penghasilan pangkalan kembang untuk saat ini. Saya ada Damayanti dari kelompok 1 juga. Nah, Alasan Bapak membudidayakan tanaman hias? alasan membudidayakan hias yang pertama adalah seni, hobi, suka mencintai tanaman. Itu yang awalnya. Dari seni, hobi, kesukaan, bagaimana caranya menjadi uang. Lebih lanjutnya, apapun yang kita sukai, yang kita cintai, alasan saya itu, saya membudidayakan kesenangan hati. Itu yang utama tuh, kesenangan hati. Tapi kalau uang, memang kita mencari uang di sini, mencari pendapatan untuk menghidupi keluarga ya. Tapi yang utama dan paling utama adalah hobi. Dari hobi itulah kita menghasilkan uang. Itu yang alasan saya. Pak, mau tanya satu lagi nih. Terakhir ya. Terakhir ya. Di sini nih jual tanaman hias aja atau berbagai-bagai macam tanaman atau gimana? Sebenarnya tanaman hias itu semua ada manfaatnya. Ya, karena Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada manfaatnya. Oke, kita ke sini. Oke. Yuk. Ya, seperti contoh, nggak usah jauh-jauh. Ini ada tanaman serai. Ini tanaman apa? Serai. Temulawak. Ini namanya temulawak. Temulawak ini pasti ada manfaatnya. Kita nggak jual hanya ini ya, jual obat-obatan juga. Ada ini contohnya nih. Yang lebih paten lagi nih. Ini pohon yang mahal. Ini pohon mahal untuk obat-obatan. Ini namanya keladi tikus. Boleh cek di Google. Keladi tikus ini dapat menyembuhkan kanker payudara, kanker getah bening. Nah, ini yang diambil bonggolnya ini ya, bulatannya ini. Tapi ini sebenarnya kembang hias di sini. Tapi ini nih obat-obat, ada manfaatnya, sangat bermanfaat. Ini mahal sekali ini. Ini mahal sekali untuk obat. Kalau tidak salah yang sudah di tablet itu satu kotaknya 150.000. Ini diolah untuk obat kanker darah, kanker payudara. Tapi kalau yang ngerti langsung dimakan, dia dibersihkan dimakan. Itu cara ngolahnya tuh gimana? Itu urusan kedokteran ya, aku kurang tahu. Cuman kalau ini rata-rata orang di sini rata-rata ngambil bonggol ini, dipotong, dimakan. Langsung dimakan, bersihkan itu ya, dimakan gitu. Tapi memang rasanya kurang enak ya. Cuman ya mungkin karena obat kan yang enak. Banyak sekali. Seperti contohnya seperti bunga air ini pun ada manfaatnya masing-masing gitu loh. Jadi nggak semata-mata kita jual kembang hias gitu kan. Ada buah-buahan seperti belimbing, ada jambu purut, jeruk purut, jambu, segala macam kita jual. Jadi bukan sekedar tanaman hias saja gitu, tapi ada buah-buahan juga, ada tanaman hidup, obat-obatan gitu. Kayak serai, kayak temulawak, terus ada seledri, ada juga. Jadi di sini lengkap ya? Lengkap, kita nggak jual sekedar ini. Oh iya, ini juga ada obat juga, tapi tanaman hias. Ini namanya miana. Miana? Ini namanya miana ungu ya. Miana ungu ini untuk penyakit ambeien. Biasanya direbus, diminum airnya. Ini miana ungu namanya. Jadi kalau ada segala sesuatu penyakit yang berakibat, kalau mau yang alami kan tetap ada gitu. Ada manfaatnya karena Allah menciptakan pasti semua ada manfaatnya. Itu aja yang bisa saya jawab. Demikianlah berakhirnya